biasa. So maybe I will call them an amazing twin. Ya, so mereka adalah kembar, yakni Kak Zaki dan Naufal Muhammad Abdullah Rahim. Mereka berdua lahir di Bandung 9 September 2001. Oke, mereka adalah lulusan dari SMA Negeri 10 Bandung dan dari sekarang masih menempuh kuliah di Universitas Pajajaran. Mereka berdua memiliki juga kesamaan awards, oke, dan juga memiliki kesamaan aktivitas juga. Yang pertama, mereka adalah owner Burger Chill, dan juga mereka juga anak band namanya Y Band. Mereka juga sebagai brand ambassador dari Tentor. Mereka juga punya banyak banget awards atau achievement. Yang pertama, mereka berdua juga menjadi the best student company tingkat regional PGA 2019. Mereka juga menjadi juara 3 Futurist Business Plan 2021. Mereka berdua juga jadi top 5 pada Business Plan Competition Equitas Olympus 2019. Mereka juga bisa dan telah menjuarai berbagai kompetisi business plan lainnya dan juga menjuarai kompetisi band yang diselenggarakan dari berbagai lembaga yang ada di Indonesia. Mereka juga memiliki berbagai pengalaman sebagai pembicara yang diadakan oleh berbagai lembaga juga yang ada di Indonesia. Oke, udah nggak tahan lagi pasti ya, siapa sih mereka dan bagaimana mereka? Mari kita langsung panggil aja ya, Kak Zaki dan Kak Naufal. Assalamualaikum. Oke. Halo. Waalaikumsalam. Halo Kak Zaki dan Kak Naufal. Halo Kak Soleha. Ya, oke. Sekarang di Bandung atau di mana nih Kak? Lagi di Bandung Kak? Iya di Bandung. Oke, di Bandung. Wah, this is really amazing time because I can see and I also can meet you today. Sekarang kesibukannya apa aja nih Kak sebelum kita bahas nanti materinya? Kesibukannya apa aja? Oke, jadi kita kan sama-sama mahasiswa sama Nova, jadi kita kesibukannya tiap hari kita kuliah, terus lagi jalanin usaha juga di bidang F&B namanya Burger Chill. Kesibukannya kuliah, bisnis, dan sekarang kita lagi persiapan buka cabang, jadi agak padat banget sih, agak padat. Tapi fokusnya kedua itu aja. Oke, wah. Rasanya tuh saya sebagai moderator pengen tanya-tanya tuh banyak banget gitu. Tapi karena ini bukan waktunya saya buat tanya-tanya dan waktunya peserta yang lainnya buat tanya nanti, silakan juga teman-teman peserta nanti jangan jangan ragu untuk tanya. Sekali loh bisa ketemu sama Kak Zaki dan Kak Naufal, mau di mana lagi kalau nggak di sini ya kan Kak? Siapa tahu ketemu di jalan belum tentu. Ya, silakan ditanya nanti Kak Zaki sama Kak Naufal, kok bisa gimana Kak? Terus apapun yang ada di pikiran kalian jangan ragu tanya. Oke, so this is your time Mas Zaki dan Mas Naufal, so the time is yours. Silakan. Terima kasih banyak Kak. Iya. Mohon izin untuk share screen supaya pemaparannya lebih enak. Mohon izin Kak Soleha, ini udah kelihatan slide sama suaranya udah jelas? Oh iya, suaranya udah jelas. Oke, ini kayaknya tadi share screen-nya masih sama panitia. Ya. Oke, great. Nah, udah kelihatan Kak Soleha? Udah ya? Udah. Oke, let's. Oke. Mohon izin untuk menyampaikan pemaparan materinya. Kurang lebih waktunya sekitar 1 jam. Jadi dibawa enjoy. Baik lagi tadi kata Kak Soleha, kalau teman-teman siapin dulu minumannya, siapin juga snack-snacknya biar lebih santai, lebih asik, biar lebih chill. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua bisa berkumpul pada webinar siang hari ini. Alhamdulillah. Selanjutnya kita berdua berterima kasih kepada MJM dari UNES dan kepada teman-teman semua yang hadir. Lalu selanjutnya yang terhormat kepada Kak Ketua Panitia yaitu Kak Hayatunisa. Lalu kepada yang terhormat MC Kak Adam dan Kak Cindy. Lalu kepada moderator Kak Soleha. Lalu kepada dosen yang hadir, pembina yaitu Bu Vini Hartono, Putri SEMM. Lalu kepada Dekan 3, Bapak Dr. Andes Kusmuryanto, MSI, dan seluruh peserta yang hadir pada webinar siang hari ini, semoga dalam keadaan yang menyenangkan. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal Muhammad Abdullah Rahim.
bersama saudara kembar saya Zaki Muhammad Abdul Rahim. Mungkin tadi teman-teman ada yang agak bingung nih, kira-kira Zaki yang mana, Noval yang mana, karena kan mukanya juga sama gitu, kita kembar gitu, seperti yang tadi dibilang, dia udah kembar, kuliahnya sama, di mana bisnisnya sama, udah gitu, wah pokoknya banyak banget yang sama. Nah, dari sini kita sengaja ngebedain baju kita supaya teman-teman bisa ngebedain. Nah, kalau yang bajunya hitam namanya Noval, dan yang bajunya putih namanya Zaki. Nah, ini tadi udah sedikit perkenalan sama Noval. Biasanya mungkin teman-teman baru pertama kali ngeliat webinar yang isinya berdua gitu. Nah, jadi di sini kita pemaparannya ganti-gantian. Ada Zaki, ada Noval. Supaya nanti nggak saling beradu gitu. Oke. Nah, di sini kita dapat kesempatan buat menyampaikan tema tentang set up your mind to be an entrepreneur for the generation. Tapi sebelumnya kita bakal cerita-cerita dulu, sharing-sharing dulu, kenapa bisa mempunyai mindset pengen jadi pengusaha, kayak gitu. Kita bahas dulu tentang generasi-generasi, karena banyak dari kita, terutama Zaki Noval, ketika 1 tahun yang lalu, kami menganggapnya bahwa kami itu generasi milenial. Ternyata bukan gitu. Kita adalah generasi zilenial. Itu generasi yang ada di zaman sekarang itu terbagi menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan ada gen alpha ya. Nah, mungkin ada yang beta juga sekarang yang baru. Nah, jadi yang kelahiran tahun 1928 sampai 45 itu disebut builders, veteran. Lalu yang kelahiran 46 sampai 60 adalah baby boomer. Yang kelahiran 61 sampai 80 Gen X, 81 sampai 94 Gen Y atau milenial. Lalu 95 sampai 2010 itu adalah Gen Z, zilenial. Ada gen alpha, terus ada gen beta. Nah, kita bisa lihat ternyata yang salah satu yang menduduki terbanyak itu adalah Gen Z dan Gen Alpha. Kalau misalnya disatuin 29,3%. Dan kita nantinya akan menjadi bonus demografi bersama generasi milenial. Jadi dari sekarang kita harus bisa mempersiapkan untuk kedepannya nanti. Kenapa sih Zaki bisa sampai mempunyai mindset yang seperti ini? Karena yang pertama sering-sering sharing juga sama orang tua, sama orang-orang yang di sekitar, bahwa orang-orang yang ada di luar negeri sana, mereka sudah mempersiapkan dari lama, dari kecil. Nah, kita yang di Indonesia harus juga seperti itu. Ketika orang di luar negeri ada yang umur belasan tahun bisa jadi dokter, ada yang umur 8 tahun berapa masih muda gitu udah bisa menciptakan ABCD. Nah, kita pun juga harus bisa. Kita setidaknya harus bisa mencoba. Untuk berpikir ke sana, maka kita harus mempunyai sebuah mindset, sebuah pola pikir yang mungkin kalau dilihat itu sederhana banget. Tapi ketika dilakukan, susahnya nggak main-main juga. Jadi hal-hal yang sederhana sebisa mungkin kita bisa lakukan secara maksimal. Nah, ini adalah salah satu foto-foto ketika 2 tahun, 3 tahun yang lalu, pertama kali kita cobain berbisnis atau berjualan. Jadi sekarang kita semester 3, lulusan corona tahun 2020. Sebelum corona, kita itu di sekolah itu suka mencari uang, ibaratnya kayak gitu. Pengen bisa ngasilin uang sendiri. Kenapa sih kayak gitu? Karena pada saat kelas 2 SMA, kebetulan papanya Zaki pensiun, papa Zaki Noval pensiun, dan kebetulan ibunya ibu rumah tangga. Dari sana mulailah berpikir, aduh saya udah gede nih, saya udah dapat KTP waktu itu. Saya ngerasanya kalau udah dapat KTP berarti udah dewasa dong. Sebisa mungkin kita harus bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Kalau bisa untuk lingkungan sekitar juga. Akhirnya dari sana berpikir gimana ya caranya supaya bisa menghasilkan duit. Bisa menghasilkan uang. Setidaknya kalau misalnya buat berangkat sekolah kan naik angkot atau naik motor, bensin, setidaknya pakai uang sendiri aja. Terus ada mau beli kuota, setidaknya pakai uang sendiri. Awalnya sederhana banget. Akhirnya dari sana, karena kita suka main musik, jadi kita waktu itu bikin band. Kita bikin band, terus dapat uang, cuman pada saat itu nggak banyak karena bandnya juga nggak terkenal gitu, cuma manggung dari pensi ke pensi. Terus mikir lagi, gimana ya saya biar bisa ngasilin uang lagi gitu. Lagi masih zaman SMA. Terus karena suka ngomong, suka berinteraksi dengan orang sekitar, coba masuk di salah satu radio yang ada di Bandung. Kita sempat jadi penyiar radio sekitar 1,5 tahun sambil di sekolah. Jadi kita siarannya jam 5 pagi, jam 6 pulang sejam, terus sekolah, terus siaran lagi kayak gitu tiap hari. Sabtu minggunya ngeband. Kayak gitu. Jadi sudah terbiasa melakukan kesibukan sesuai dengan kesukaannya kita. Hobinya apa.
Nah dari sana Zaki yang ngerasa sama Novel gitu. Kok kalau misalnya kita bergerak di dunia entertain, perputarannya cepet banget. Ada yang lebih jago terus langsung agak ketilep gitu, agak ke sisihkan. Ada yang lebih ganteng, ada yang lebih apa. Wah, ternyata persaingannya nggak semudah yang dibayangkan. Dipikir ketika mau jadi artis, asal bisa main musik, asal bisa ngomong, bisa langsung gitu. Ternyata enggak. Terus musiman juga, masuknya musiman. Itu yang Zaki pikir waktu zaman dulu. Terus mikir lagi, kira-kira apa ya? Kalau saya pengen bisa entertain ini saya bisa giring kemana nih? Nah, dari sana akhirnya terpikirlah untuk berjualan. Jualan dulu di SMA, kita jualannya banyak banget. Jadi sebelum yang sekarang jualan burger chill, kita tuh dulu sempat jualan makaroni yang ke kelas-kelas, terus sempat juga jualan susu murni, jualan nasi box, jualan fotokopi online. Kalau teman-teman ada yang mau ngerjain tugas, printannya ngoprint di Zaki, terus Zaki kasihin besoknya. Itu tiap hari kita jualan. Jadi kesibukannya dari jam 5 pagi sampai jam 6 siaran di radio, jam 6 sampai jam 4 sore itu sekolah sambil jualan, sambil bawa dagangan ke kelas-kelas. Itu tiap hari kita lakuin. Terus pulang jam 4, jam 5 sampai jam 6 ke grosiran. Terus dari ke grosiran pulang siapin barang, packing, ngerjain tugas, terus tidur, besoknya pagi siaran lagi, kayak gitu tiap hari. Dan alhamdulillah dari sana mulai kerasa, oh ternyata mencari uang itu tuh bukan sesuatu yang sulit asal kita mau berjuang. Dan dari sanalah Zaki mulai berpikir, ternyata ketika kita mau jualan, ketika kita mau berbisnis, siapapun, kapanpun, dimanapun bisa gitu. Kalau misalnya kita mau jadi dokter, mungkin nggak bisa usia 17 tahun jadi dokter, harus ada pendidikannya dulu. Ketika kita pengen jadi polisi, kita harus pendidikan dulu akpol misalnya. Nah, kalau kita mau jadi pengusaha, nggak ada patokan. Nggak ada patokannya memulai kapan. Umur 13 tahun, umur 25 tahun, umur 40 tahun juga ada. Bisa gitu. Yang umur belasan tahun sukses ada, yang umur 40-an, 50-an juga ada juga. Jadi gimana caranya kita bisa memulai dari sekarang. Dan pendidikan seorang pengusaha, kalau menurut pendapat Zaki, adalah sebuah pengalaman. Jadi ketika kita pengen jadi pengusaha muda, sebisa mungkin pengalamannya dimulai dari sekarang. Karena itu adalah pendidikannya. Kita, apalagi kalau misalnya teman-teman di sini adalah mahasiswa manajemen, mahasiswa bisnis, itu ilmu, bekal modalnya udah makin besar. Tinggal gimana kita prakteknya aja. Gimana kita nyobain aja. Nah, Zaki Noval kebetulan lahir bukan dari keluarga pengusaha, jadi papa pegawai kantoran, keluarga semua PNS, belum ada yang jadi pengusaha. Nah, akhirnya dari sana, kebetulan SMA juga anak saintek, jadi nggak belajar sosum. Akhirnya, ya kita belajar bisnis by waktu aja. Dari jualan, oh transaksi kayak gini ya. Oh promosiin kayak gini ya caranya. Akhirnya pada saat sering jualannya itu, ada salah satu guru matematika yang bilang sama kita berdua, Zaki Noval, kamu kayaknya kelihatannya suka jualan ya. Kamu tiap hari jualan. Kamu mau ikutan nggak lomba bisnis buat ngewakilin sekolah? Nah, itu adalah titik awal kita buat belajar. Akhirnya dari sana kita coba ikutan lomba bisnis, kita coba ikutan seminar-seminar. Kan kalau lomba bisnis itu kita presentasi ya depan juri, terus negosiasi di sana, dapat mentor, dapat banyak pengalaman. Dan alhamdulillah itulah pertama kali Zaki mengenal bisnis secara garis besar. Kalau yang awalnya Zaki pikir bisnis itu hanya sekedar jualan, ternyata bisnis itu besar lingkupnya. Zaki di sana mengenal ternyata ada marketing, ternyata di bisnis itu ada produksi, ternyata ada public relation-nya, ternyata ada presiden direkturnya. Di situ baru mengenal. Alhamdulillah di sana dapat beberapa penghargaan sama Noval di zaman-zaman SMA. Ini SMA kelas 3. Dan ketika SMA kelas 3 bertepatan dengan mau UTBK. Mau UTBK, just corona sampai sekarang. Dipikir pas corona, wah ini corona kayaknya libur doang 2 minggu. Terus jadi sebulan, 2 bulan, sampai sekarang. Nah, jadi dulu pas waktu masa-masa corona, bisnisnya nggak jalan tuh. Karena kan corona di rumah aja ya. Di rumah aja. Akhirnya ngerasa sayang aja gitu. Dulu Zaki Noval 3 tahun yang lalu nonton seminar, sering banget nonton seminar. Ikutan lomba bisnis, dapat ilmunya, sayang banget kalau nggak dipraktekin.
Akhirnya di masa-masa corona ini kita berpikir kalau yang dulu jadi reseller, sekarang sebisa mungkin punya brand. Kita sebisa mungkin punya brand yang kalau bisa dikenal orang deh, gitu. Kita bikin, akhirnya kita mencoba dari sesuatu yang Zaki Noval suka. Kalau ditanya kenapa Zaki Noval pilihnya burger, karena kita berdua tuh suka burger. Tapi pada saat SMA, karena kita jarang minta uang ke orang tua, beli burger itu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Akhirnya cita-citanya saya pengen bisa makan burger tiap hari. Nah, akhirnya bikin burger kecil ini, burger yang bisa dimakan ketika santai. Itu berawal dari hobi. Kita jualan, awalnya jualan di rumah. Ini rumah kita, kebetulan rumahnya di kota Bandung, yang daerahnya di dalam gang. Jadi kalau ada orang yang mau pesen burger, itu tuh harus nyari-nyari dulu. Dan nggak bisa naik mobil, harus masuk satu motor sampai segitunya. Nah, dari sana kita jualan tanpa modal. Kita nggak ngeluarin sepeser pun di awal. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita pertamanya pakai pre-order. Jadi contohnya kita nge-snapgramin di Instagram pribadi, guys yang mau beli burger bisa PO, harganya 13.000. Orang bayar hari ini, besok barangnya baru diantar. Dan kita lakukan itu selama 1 bulan, 2 bulanan. Dari sana, uangnya kita tabung. Dari yang awalnya, mama lagi bikin burger, terus ada yang pesen, kita bilang, Pak, kita bikin burger dulu. Akhirnya mamahnya ngegeser dulu, lagi bikin nasi goreng, bentar ya mama, kita bikin burger di sana. Setiap hari kita kayak gitu. Dan untungnya pada saat itu kita punya target. Kalau bulan ini kita masih pakai kompor mama, bulan depan kita harus beli kompor sendiri. Bulan pertama kita coba buat beli barang-barang yang bisa kita beli dari untung itu. Bulan kedua naik lagi, bulan ketiga, oke kita beli kulkas. Bulan sekian kita bikin dapur sendiri meskipun jualannya di rumah. Dan terus kita putar. Nah, di awal nggak langsung laku, di awal nggak langsung beli kulkas, di awal nggak langsung beli ini itu, karena nggak laku juga. Kita bikin banner yang besar, dipikir dengan adanya banner yang besar bakal banyak orang datang. Ternyata nggak ada yang datang karena di dalam gang mau bikin banner sebesar apapun nggak ada yang datang, nggak kelihatan juga. Nah, pada saat itu kita hanya mengandalkan Instagram, ya mentok di Instagram aja gitu, nggak ada pasar yang lebih luas. Akhirnya di sana berpikir, wah ini adalah sebuah masalah. Kalau kita jualan burger terus-terusan kayak gini, ya udah hanya sebatas jualan di rumah, ibarat kata bikin warung burger doang. Akhirnya kita mencoba menyelesaikan masalah ini dengan solusi yang ada. Ternyata solusinya simple ketika dipikir-pikir. Kita hanya perlu membutuhkan, ini dia, aduh hilang. Nah, kita hanya perlu memanfaatkan gadget kita. Dan Zaki yakin teman-teman yang ada di sini pasti punya gadget. Pasti punya handphone, karena nonton webinar. Kalau misalnya nggak nonton webinar ya berarti nggak punya gadget. Berarti teman-teman bisa memanfaatkan apa yang udah teman-teman lihat sekarang. Kayak gitu. Akhirnya dari sana kita mikir, oh oke, dengan kita memanfaatkan gadget, kita bisa manfaatin apa nih? Yang pertama kita bisa manfaatin sosial media buat promosi. Dulu generasi-generasi lama kita promosi lewat baliho, lewat banner yang besar, butuh modal yang besar. Kita sekarang tinggal pakai Instagram, tinggal pakai TikTok, kita bisa promo gratis tanpa limit. Kita mau snapgram 100 hari pun nggak ada yang marah, kecuali ya yang nggak nge-follow kita yang nggak akan tahu gitu. Nah, terus kita sekarang mau memanfaatkan dunia pengiriman lebih gampang juga. Dulu kita harus COD pusing, udah ada platformnya yang mudah, mau bayar jam berapapun, nominal berapapun, sekarang udah bisa. Jadi tinggal pinter-pinter kita bisa memanfaatkan apa yang sudah ada di zaman sekarang. Jadi pikiran kita, generasi zilenials, harus bisa memanfaatkan. Karena tanpa kita sadari, kita udah pakai sosial media loh. Kita ngelihat teman-teman kita. Kita tanpa kita sadari, setiap hari kita udah pesan lewat online toh. Tanpa kita sadari, sehari-hari kita sudah transfer ini itu pakai online. Terus gimana cara kita bisa nyelip ada di sana? Kayak gitu. Dan kita melakukan ini tanpa adanya modal, diputer-puter terus dengan memanfaatkan sosial media, bikin konten, bikin apa. Oh bisa ya, dalam waktu 1,5 tahun bisa ada orang yang tahu burger kecil. Dalam waktu setahun setengah kita bisa punya outlet. Dalam waktu setahun setengah kita bisa punya karyawan. Nah, kalau misalnya kita bisa, teman-teman juga pasti jauh lebih bisa. Kayak gitu. Next. Namun pertanyaannya kan nggak semudah itu ya. Kita ada gadget, kita udah promosi. Gimana caranya gitu? Karena kan problematikanya juga banyak banget gitu. Nah, ini adalah beberapa problematika juga gitu. Problem yang pertama,
gimana sih caranya supaya kita bisa memilih media sosial yang tepat kayak gitu. Sekarang kan media sosial banyak, ada Facebook, ada Instagram. Sebenarnya kita sebisa mungkin harus bisa promosi di semuanya gitu. Tapi kalau misalnya untuk awal, kalau misalnya nggak maksimal bakal disayangkan banget gitu. Kita udah promosi di Facebook, taunya tuh nggak ada yang lihat. Ternyata pasar kita tuh anak-anak TikTok, karena anak-anak muda yang make itu kan nanti bisa jadi apa ya, bisa rugi, bisa segala macam. Jadi yang pertama adalah kita harus bisa memilih sosial media yang tepat gitu. Lalu yang kedua, membuat konten pun yang tepat gitu. Ketika kita jual produk buat anak-anak, buat anak remaja, kita sesuaikan, oh mereka lagi suka apa. Oh iya, anak-anak remaja lagi pada puber misalnya. Ya udah kita masukin bumbu-bumbu supaya mereka jadi pengen nonton. Oh iya, lihat lagi, orang dewasa lagi sukanya ini, ada yang tren baru ini. Oh ya udah, kita coba masukin bumbu-bumbu itu gitu. Setelah kita udah milih sosial media tepat, kontennya tepat, insya Allah bakal ada yang lihat, bakal ada yang nonton sampai tamat. Yang minimal itu dulu lah. Istilahnya kalau kita upload di TikTok, minimal viewersnya adaan deh. Viewersnya banyak kan, berawal dari viewers, nanti dia bisa beli produk kita kayak gitu. Lalu yang ketiga, gimana sih cara kita manfaatin financial teknologi gitu. Dan yang terakhir, gimana caranya memilih e-commerce yang tepat kayak gitu. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ya setelah lebih dalam. Nah, setelah tadi banyak problematika, ternyata yang perlu banget kita perhatikan tuh yang pertama adalah 3 aspek dulu teman-teman, sebelum kita mikir ke yang lebih rumit. 3 aspek itu apa aja sih? Yang pertama adalah kita harus memiliki produk dulu. Yang kedua, kita harus memiliki pelayanan. Dan yang terakhir, kita harus memiliki sistem. Pertanyaannya, kalau kita pengen punya produk, produknya yang seperti apa sih? Aku udah bikin produk tapi kok malah capek bikinnya. Aku bikin produk malah kayak gimana segala macam. Nah, kalau dari kita berdua, kita harus memiliki produk supaya bisa dilirik pelanggan, supaya pelanggan mau, ya harus punya produk kalau untuk fashion yang modis dan serasi disesuaikan gitu. Di Bandung lagi rame celana misalnya yang kayak gini buat fashion, kenapa enggak kita tiru dulu gitu. Kita tiru, boleh kita idealis, tapi sebisa mungkin harus tetap merhatiin pasar gitu. Jangan sampai idealisnya kita tuh membuat tembok penghalang gitu antara kita sama konsumen kita. Lalu yang kedua, kalau misalnya teman-teman ada yang mau F&B, bisa disesuaikan juga gitu. Produknya mungkin yang enak, yang sehat seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana sih cara bikin produk yang enak? Nah, sekarang tuh kita udah di banyak fasilitas banget teman-teman. Teman-teman bisa buka resep di YouTube, bisa buka resep di website-website, di blog dan segala macam. Nah, itu bisa kita pakai, bisa kita copy and create gitu. Ya sebenarnya jangan sampai kita nge-copy semuanya. Kalau bisa kita lah, kita tahu resepnya ini, udah gitu kita tambahin apa yang beda, kita tambahin diferensiasi supaya ada perbedaannya dibandingkan orang lain. Nah, itu pun jadi nilai tambah gitu. Sekarang kan udah enak banget. Kalau misalnya di fashion, sekarang fashion yang lagi naik apa ya? Kita kan bisa buka sosial media, kita lihat orang-orang tuh pada sukanya apa. Nah, itu bisa jadi patokan kita gitu. Patokan aja sih. Nanti kalau udah dari patokan, kita milih kira-kira yang kayak gimana kayak gitu. Lalu yang kedua adalah kita harus memiliki pelayanan. Pelayanan yang seperti apa? Kalau dari kita yang pelayanan yang cepat dan tepat. Kenapa sih pelayanannya harus cepat? Kenapa sih pelayanannya harus tepat? Ya jangan sampai ketika kita buka shop di e-commerce, di sosial media, tapi kita malasnya nggak pernah benar gitu. Dia ngechat misalnya jam 7 pagi, kita baru baris jam 9. Ya otomatis kan pelanggan juga, ya udahlah saya ke yang lain aja. Atau enggak balasnya cepat, tapi singkat-singkat gitu. Jutek ya kan, nanti konsumen juga pergi-pergi aja gitu. Kalau bisa dipakai strategi-strategi supaya ngechat orang, itu juga banyak sih tips-tipsnya, ada di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Kayak misalnya kalau ngechat pelanggan, jadi nggak kak gitu-gitu, itu tuh ada etikanya juga supaya bisa menarik si konsumen, psikologis konsumen gitu. Itu bisa dipelajari juga, pelayanannya yang cepat dan tepat, yang ramah juga. Ya, yang ramah. Dan yang terakhir, sistem yang mempermudah dan aman. Jangan sampai kita udah punya produk bagus, pelayanannya udah lama, tapi sistemnya rumit. Misalnya mau beli burgernya Zaki, tapi caranya harus ngisi di form dulu, harus ngisi ini. Ya sebelum beli mungkin bisa aja udah capek gitu, ya udah males, mesennya ribet. Coba kalau misalnya dibikin sistem yang mudah gitu. Kamu cukup pencet ini doang di GoFood misalnya, kamu langsung beli. Itu kan jadi mempermudah konsumen, jadi nggak mager gitu konsumennya. Terus udah kayak gitu, punya sistem yang aman juga. Jangan sampai ketika kita punya sistem, malah nggak aman gitu. Kalau mau beli burgernya Zaki, bayarnya harus gini, harus datang ke sini, pokoknya teribet lah. Nggak aman gitu, nggak terpercaya. Ya itu juga jadi masalah juga gitu. Kalau bisa kita punya sistem juga yang mempermudah dan aman kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada konsumen lagi lapar nih jam 8 pagi, nggak bisa datang ke outlet, aduh kak gimana ya, saya mau pesen nih. Ya udah kak, dipermudah sama kita, misalnya kita udah ada m-banking, udah ada OVO, jadi bisa transfer sekarang juga nominalnya berapapun. Nah itu juga bisa mempermudah konsumen gitu. Jangan sampai ketika ada
orang yang datang, misalnya orangnya banyak duit nih datang ke outlet kita, terus udah gitu dia nggak bawa cash, dia adanya di ATM, tapi dia tuh mau ngeborong banyak, tapi karena kita nggak ada pelayanan OVO, GoPay, akhirnya dia nggak jadi beli, kan sayang banget gitu. Awalnya menjadi konsumen kita tapi nggak jadi karena sistemnya mungkin kurang banyak gitu, pelayanannya kurang kurang maksimal gitu dari sistem finansialnya, seperti itu. Nah, selain sudah memperhatikan 3 aspek tersebut untuk mencapai pelanggan, teman-teman bisa menambahkan aspek-aspek yang lain gitu, bisa ditambahkan yang lain juga. Nah, kalau dari kita berdua, tips memulai usaha untuk usia muda tuh sebenarnya nggak ribet-ribet juga gitu. Teman-teman bisa menyesuaikan segala sesuatu bisnis teman-teman dengan hobi dan passion yang teman-teman punya. Kalau Zaki sama Nova, kita sesuai ini. Kita berdua kira-kira sukanya apa? Oh ya, kita berdua suka makan roti, suka makan burger ya. Kenapa enggak kita jualannya burger gitu? Karena kita udah paham kan, roti yang bagus kayak gimana, daging yang fresh kayak gimana, sayur yang segar kayak dan segala macam. Jadi kita nggak perlu belajar lagi. Beda halnya ketika kita ikutan tren-trenan doang gitu. Misalnya lagi tren kopi, terus kita jual kopi juga, padahal kita nggak suka ngopi misalnya. Ya otomatis kan kita jadi nggak enjoy gitu ngejalaninnya. Kita jadi males buat belajarnya, buat upgrade produk, karena kita nggak suka. Jadi diusahakan sesuai dengan hobi dan passionnya gitu. Contoh lagi nih misalnya, pasti kan ada yang bingung ya, Zaki Noval kan dulunya sukanya ngeband, terus sukanya siaran, kenapa jual makanan gitu. Nah, kita bisa aja menyesuaikan, karena gini, dulu tuh waktu kita ngeband tuh kan biasanya ada dikasih makanan ya, dikasih apa, kita pasti mintanya fast food, burger. Nah, itu tuh emang kebiasaan kalau misalnya di band-band gitu, di mana marketnya itu suka makanan fast food. Jadi ketika kita jualan, teman-temannya anak band langsung pada beli. Contoh lain, saya anak bola nih, anak futsal, yang jualan baju, yang jualan sepatu, teman-teman saya juga udah jualan. Terus saya jadi kompetitor juga gitu. Hobi saya main bola, saya jual sepatu kayak teman saya jual sepatu juga. Bisa di yang lain kok. Maksudnya di yang lain apa? Oke, futsal, anak bola, anak olahraga, mereka butuhnya apa? Butuh makanan sehat. Nah, kita bisa jual makanan sehat di sana. Kayak gitu. Kita juga waktu di awal mikir, apa kita jualan alat band aja ya, jual stick drum, gitar gitu. Jual senar, gitar, jual pick. Tapi teman-teman saya jualan itu juga. Ya udah, kira-kira market yang lain di hobi kita ini apa ya? Oh, jual makanan nih. Makanan yang kita suka apa ya? Digali lagi. Oh, kenapa suka burger? Ya udah, burger aja. Kita udah tahu pasarnya siapa, kita tahu udah jualan ke siapa, kita udah tahu kira-kira yang enak tuh burger kayak gimana ya? Oh, rotinya sehalus ini. Oh, dagingnya sematang ini. Ya udah, jadi lebih enak, lebih nyaman kayak gitu. Oke. Nah, setelah kita udah bisa disesuaikan sama yang kita suka gitu, alangkah baiknya kita pun mengoptimalin segala sesuatu yang ada gitu. Kenapa sih harus yang ada? Kan saya bisa beli yang baru, misalnya kan saya bisa beli dan segala macam. Nah, ini adalah salah satu hal yang mempermudah bagi kita yang mahasiswa atau masih pelajar SMA gitu. Karena dengan kita ngoptimalin segala sesuatu yang ada, kita nggak perlu ngeluarin modal. Contoh Zaki Noval, tadi Zaki sempat singgung, kita buka burger kecil nggak pakai modal. Iya, karena kita pakai kompor yang ada di rumah, kita pakai kulkas yang ada di rumah gitu. Udah gitu kita open pre-order. Jadi di awal kita nggak ngeluarin uang yang sengaja kayak 500.000 buat beli bahan baku, enggak, karena kita open pre-order dulu. Ketika open pre-order yang belinya 50, nah dari uang itu kita pakai buat jadi modal tadi. Ya intinya kita membangun kepercayaan dulu lah sama orang, terus kita ngoptimalin yang ada. Kita manfaatin kompor mama gitu, kita manfaatin kulkas mama. Bahkan uniknya tuh ya, kita berdua tuh karena awal corona ya, pertengahan pandemi pada saat itu, nah kita lihat nih ruang tamu di rumah tuh nggak ada tamu yang datang karena kan corona gitu, siapa juga yang mau datang, orang-orang pada di rumah. Terus kita minta izin ketika kita udah punya kompor dan kulkas sendiri, kita minta izin sama orang tua, Pak, itu kayaknya ruang tamu nggak kepake nih, kenapa enggak ruang tamunya kita pakai buat jualan supaya menghasilkan. Jadi nanti dapur mama di sini, dapur aku sama Jack di sini buat jualan burger. Akhirnya diizinin sama orang tua, ruang tamunya dirombak. Jadi ada kompor, jadi ada kulkas gitu. Udah gitu kan tadi meskipun di gang, tapi di depan ada teras sedikit gitu. Itu biasanya dipakai buat parkir motor kalau ada teman kita. Akhirnya kita minta izin, maaf lah, ini kayaknya dipasang bangku aja deh, supaya nanti kalau ada GoFood, ada GrabFood bisa nangkring di sini, bisa duduk di sini. Akhirnya diizinin sama orang tua. Nah, itu adalah salah satu bentuk mengoptimalkan yang ada gitu. Kan sebenarnya bisa aja kita sewa tempat di mana, tapi kan itu butuh modal lagi. Nah, sebenarnya itu pun tidak salah. Tapi alangkah baiknya kita bisa ngoptimalin yang kita punya dulu. Sebelum nanti akhirnya ketika mungkin orderannya banyak, terus bisa ngerisiin tetangga dan penuh, baru kita ekspansi ke yang lain gitu. Entah itu buka outlet, nambah karyawan, dan lain sebagainya gitu. Kayak yang kita lakuin juga. Nah, setelah teman-teman sesuaikan dengan hobi, ngoptimalin segala sesuatu yang ada, teman-teman bisa memulai
segala sesuatu tuh dari yang sederhana dulu. Gak apa-apa, karena Zaki Novel pun sama gitu. Teman-teman bisa bandingin produk kita yang 1-2 bulan pertama sama yang udah 3 bulan ke sana gitu. Dulu di awal kita benar-benar kemasannya masih sederhana, pakai box coklat gitu. Ini pun boxnya kita pakai box yang mudah dijumpai di mana-mana gitu. Kita belinya di toko kemasan yang pinggir rumah, yang dekat rumah gitu. Udah gitu cup minumannya belum kita sablek. Ya nggak apa-apa, yang penting kita mau mulai dulu. Yang penting oke lah, bulan ini kita kemasannya masih biasa aja, tapi 2 bulan lagi ketika saya udah keputar modal dan lain sebagainya, saya harus ganti kemasan supaya makin menarik. Nanti kalau misalnya 2 bulan lagi, oke lah sekarang saya foto produknya pakai HP, 2 bulan lagi saya harus collab sama teman saya yang jadi fotografer. Seperti itu, seperti yang Zaki Novel lakuin. Dulu bener-bener cup minumannya belum ada brandingnya. Fotonya kita masih pakai HP, kadang-kadang pakai minjem kamera teman. Ya nggak apa-apa, yang penting kita punya branding. Kita bisa punya sesuatu yang bisa diupload di sosial media kita supaya bisa membangun kepercayaan. Nah, setelah kita mikir, akhirnya kita di sana nge-update nih produk kita dari yang awalnya kemasannya coklat biasa, akhirnya kita beranikan nyablon ke 2000 pieces. Udah kayak gitu dari cup minumannya. Oke lah, oh Jack, kenapa enggak katanya kemasan minumannya juga dikasih branding supaya harga jualnya naik. Akhirnya di brandingin juga minumannya. Itu kan by tahap gitu. Udah gitu, foto produknya masih biasa aja. Kita kontakin teman-teman kita yang SMP, yang SMA, yang sekarang udah jadi fotografer gitu. Akhirnya kita kontakin di sana, kita collab. Kamu mau nggak dapat produk kita? Terus udah gitu nanti dapat konten juga, tapi saya dapat produk di sana, kita manfaatin relasi gitu. Akhirnya bisalah timbul produk yang di sebelah kanan gitu. Belum lagi misalnya teman-teman di sini manfaatin relasi teman-teman SMA yang sekarang mungkin jadi selebgram. Kan bisa juga tuh teman-teman bisa ngasih produknya gitu, terus nanti dibantu promo. Nah itu adalah salah satu bentuk tuh. Kalau yang awalnya dari sederhana, akhirnya dikembangkan dan menjadi lebih baik gitu, seperti ada yang di sebelah kanan. Kayak gitu. Nah, ini mungkin salah satu yang menarik dari Burger Chill. Kami melakukan inovasi di produk dan kemasan gitu. Karena kan pasti teman-teman misalnya ngeliat kita jualan burger, kan burger udah banyak. Bahkan di setiap perempatan kota besar udah ada brand-brand besar yang udah berjalan puluhan tahun gitu. Cabangnya udah ratusan. Tapi kenapa kita berani buat oke, kita jualan burger juga? Karena kita melihat ada peluang yang berbeda. Ada potensi yang bisa kita kejar gitu. Kalau misalnya brand-brand besar yang warna merah, kebanyakan mereka menyasar anak kecil. Ya kan? Anak-anak yang masih kecil atau mungkin orang tuanya yang punya uang banyak. Contoh, kenapa bisa dibilang nyasar anak kecil? Karena brand besar itu biasanya ngeluarin mainan. Pasti teman-teman tahu maksudnya Zaki. Dia ngeluarin mainan, yang mainan itu yang disukain sama anak-anak. Jadi anak-anak tuh setiap ada produk mainan yang baru dari brand tersebut pasti beli. Oh, ternyata brand ini udah nyasar anak kecil. Sama orang tuanya karena uangnya banyak gitu. Nah, berarti kita pun harus mempunyai inovasi yang bisa nyasar konsumen yang lain. Oke, anak muda itu masih kosong nih, masih blue ocean. Kenapa enggak Burger Chill ngarahnya ke anak muda aja? Kita lihat nih psikologis anak muda. Anak muda sukanya yang seperti apa sih? Anak generasi zilenial, anak generasi milenial sukanya yang seperti apa? Gitu. Akhirnya kita coba, oh ternyata anak muda itu suka sesuatu yang beda. Akhirnya kita menciptakan burger yang belum pernah ada di Indonesia. Burger yang rasanya manis. Kita bikin banana burger rasa Milo. Terus ternyata marketnya ada. Banyak juga yang belinya. Lalu gak cukup di sana, kita pikir lagi kira-kira inovasi apa lagi yang perlu kita lakukan. Oh, karena kita nyasarnya anak muda, anak-anak umuran segini, dan ketika ngeliat konsumen ternyata banyaknya cewek-cewek. Apa ya yang bikin cewek-cewek itu bisa pengen sama produk kita? Kita bikin sesuatu yang bisa menarik mereka dengan cara apa? Dengan cara gombal. Karena anak umuran segitu, lagi pada jatuh cintanya, lagi ngerasain bucin-bucinnya, ibaratnya kayak gitu. Akhirnya di setiap packaging kita masukin pergombal-gombalan. Burger ini nggak cukup satu, tapi kamu cukup satu, ya kan? Kayak gitu-gitu. Terus ada produk baru juga yang mau di launching besok. Kita keluarin es krim, rasanya taruh, dibikin packagingnya, taruh hatimu di sini. Jadi yang gitu-gitu, ternyata impact-nya besar banget. Impact-nya bikin orang-orang tuh jadi penasaran sama produk kita. Ketika dia-upload di TikTok, banyak cewek-cewek yang komen, aduh kapan ya aku dikasih Burger Chill, kapan ya aku dikasih Burger Chill. Akhirnya yang cowok jadi beli burger buat yang ceweknya, yang cowoknya jadi coba juga. Ketika suka bakal beli terus menerus. Kayak gitu. Ini contoh videonya setelah ini bakal kita putar ya. Jika
akan ku buat kamu cinta. Oke, masih patah-patah ya, ini kita biar enak videonya, biar lancar. Jika kau tak mau, kan ku buat kamu mau. Jika kau tak cinta, kan ku buat kamu cinta. Tenang saja, pastikan kau jadi pacarku. Jika kau tak mau, kan ku buat kamu mau. Jika kau tak cinta, kan ku buat kamu cinta. Tenang saja, pastikan kau jadi pacarku. Minggu depan. Nah, gitu. Jadi sedetail itu kita konsepin sama Noval. Oh, anak muda sukanya santai. Kita kasih chill, burger chill kan. Terus ada bahasa-bahasa apa yang bisa kita ubah, PPKM kan. Artinya bukan itu, tapi Zaki tulisnya PPKM perlu perjuangan ketika mencintaimu. Jadi kan membuat orang-orang tuh jadi pengen coba, pengen lihat packagingnya, pengen punya. Itu yang kita lakukan strateginya. Teman-teman bisa lakukan itu juga kayak gitu. Nah, itu dari segi marketingnya gitu. Marketing di produknya lah ya. Produk. Nah, tapi kita bakal memperinci lagi nih. Kalau kita berdua karena target pasarnya adalah zillennials dan millennials, kita fokus di 2 platform. Kita fokus di TikTok sama di Instagram. Nah, mungkin teman-teman sekarang ngelihat nih, follower si Zaki udah 100.000, follower si Noval juga sekarang 100.000 misalnya. Nah, sebenarnya kita pun dulu mulainya sama kayak teman-teman gitu mungkin. Kita mulainya dari nol banget. Dulu pun kita nggak ada followersnya. Kita masih sama-sama nol. Kenapa sih kita bisa dapat followers gitu dalam waktu sebulan, 2 bulan, akhirnya dapat 10.000, 5.000, dapat 10.000, karena kita nyesuaiin sama pasarnya kita nyesuaiin konten-kontennya sama orang-orang yang seumuran kita, maka dari itu bisa mempercepat juga. Nah, terus selain kita manfaatin TikTok, kita pun manfaatin Instagram juga. Nah, di Instagram kita isinya kayak gini nih, penuh dengan warna hijau, sesuai dengan desainernya Zaki, kan Zaki suka warna hijau, akhirnya ditempel tuh feeds-nya. Nah, teman-teman bisa gitu niru, kayak bikin feeds yang serasi dari atas sampai bawah. Pertanyaannya, Kak, saya nggak bisa desain, saya nggak bisa ngedit. Nah, teman-teman bisa cari referensi di internet, di Google, dan lain sebagainya. Kalau buat ngeditnya, untuk basic-basicnya teman-teman bisa pakai Canva gitu, sesimpel itu. Canva kan gampang banget, makanya karena Zaki sama Noval pun kadang-kadang pakai Canva gitu, dan pakai ada Illustrator, pakai InShoot kalau di HP, pakai TikTok. Jadi yang gampang-gampang aja, yang penting kita mulai. Yang penting kita mulai gitu. Akhirnya kita desain, terus kita sesuaikan juga. Kalau di Instagram kita bikin konten-konten yang tadi Zaki contohin. Kalau di di TikTok, kalau di Instagram kita pakai konten-konten yang lain. Misalnya setiap kita upload feeds, ada kuisnya, udah kayak gitu. Kita juga masukin edukasi tentang burger gitu, tentang manfaat selada apa sih, udah kayak gitu. Setiap ada hari penting, misalnya ada hari kurban 17 Agustus. Nah, kita sesuaikan, kita upload juga. Nah, itu bisa jadi bahan-bahan konten buat Instagram gitu, buat formal brand kita, buat katalognya istilahnya. Nah, kalau buat promosi yang lain kita pun pakai yang TikTok. Nah, pertanyaannya, Kak, saya udah main TikTok, saya udah nyesuaiin, kok tapi viewer saya nggak banyak-banyak ya, yang nontonnya nggak ada dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita punya 4 tips. Yang pertama, teman-teman bisa membuat konten yang menginspirasi. Yang kedua, teman-teman bisa membuat konten yang memotivasi. Yang ketiga, mengedukasi. Dan yang terakhir, poin plusnya adalah teman-teman bisa membuat konten yang menghibur. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, gimana sih konten yang menginspirasi, gimana sih konten yang memotivasi? Nah, kita bakal kasih contoh di video selanjutnya. Nah, izin nambahin juga dari Noval. Sebetulnya kan dulu orang banyak yang mikir, bikin ini TikTok pasti joget-joget, pasti kurang bagus, kurang positif. Nah, itu sebetulnya gimana kita yang melihat dan gimana kita membuat kontennya. Kalau misalnya sebisa mungkin kita bisa memanfaatkan platform itu dengan baik, insya Allah bakal aman gitu. Banyak kok yang sekarang yang meskipun joget-joget, tapi ada tips-tips, misalnya sambil joget, sambil ngeliatin tips belajar UTBK, atau enggak tips pesen apa, itu tuh banyak juga. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu. Teman-teman sukanya dance, teman-teman misalnya sukanya membuat cerita, kayak Zaki, sebetulnya Zaki suka buat cerita. Nah, di TikTok pasti jatuhnya tuh cerita semua. Cerita perjalanan cinta yang dibikin jadi produk, terus kisah tentang perjalanan menjalankan sebuah bisnis, dan ternyata itu membuat impact yang sangat besar. Kenapa Zaki sama Nova bilang gitu? Karena sebetulnya di Burger Chill kita jarang banget ngeliatin produknya. Aduh, hilang mukanya. Nah, kita jarang banget ngeliatin produknya. Kita bahkan sampai sekarang belum ada yang kayak burgernya sedetail itu, nggak ada. Kita selalu memainkan psikologisnya orang-orang supaya penasaran. Contoh nih, misalnya waktu awal-awal kita bikin konten,
orang tuh malah kayak gini, semangat Kak jualannya, semoga sukses. Wah kakak mahasiswa tapi jualannya di mana? Kak burgernya harganya berapa? Akhirnya orang-orang itu jadi penasaran nyari, terus jadi pesen. Padahal kita nggak pernah minta buat dia pesen. Nah itulah yang bisa teman-teman lakukan. Karena dari komen-komen, dari view, dari apa itu tuh mempengaruhi orang jadi kepo gitu. Jadi kepo, jadi akhirnya pengen coba, terus jadi coba. Ketika dia suka, dia bakal jadi repeat order dan jadi pelanggan kita, jadi konsumen kita. Ini mungkin salah satu contoh video yang kita upload di TikTok yang sebetulnya merangkum perjalanan selama di masa pandemi ini Zaki sama Noval. Cekidot. Remember when Tulus said, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merubah hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Nah itu salah satu video yang Zaki Noval upload di TikTok dan alhamdulillah engagement gede banget, sampai terakhir dilihat sampai 7 juta orang yang lihat gitu. Dan ya alhamdulillah kita bersyukur banget banyak orang yang jadi coba, jadi penasaran dan jadi beli. Ya, bahkan banyak juga teman-teman yang termotivasi gitu. Kita senang banget sampai alhamdulillah juga dapat kesempatan buat seminar nasional, karena ini tuh nggak pernah kita sangka gitu. 2 tahun yang lalu kita masih nonton berdua. Zaki pernah ngobrol sama Noval juga pernah bilang sama Zaki waktu nonton seminar, pokoknya suatu saat kita harus jadi pembicara kayak kakak yang di situ gitu. Padahal lu nggak tahu apa-apa, kita masih SMA, punya produk aja enggak, masih ngambil dari warung, jual di kelas, masih kayak gitu-gitu. Tapi kita coba buat mempunyai mindset, oke, kita harus bisa. Kalau misalnya bicara tentang 1 tahun yang lalu, kita nggak pernah nyangka bisa sampai sekarang gitu. Tahun yang lalu kita masih jualan di rumah, masih pre-orderan, yang order sehari paling cuma 1, bahkan sampai nggak ada. Tapi di situ kita jadi punya mendapat kata-kata motivasi yang sampai sekarang kita selalu ingat, bahwa penyesalan terbesar itu bukan ketika kita gagal, ketika hari sebulan 2 bulan nggak ada yang beli, bukan ketika itu, tapi ketika kita punya kesempatan, kita punya otak yang cemerlang, masih mahasiswa, kita punya fisik yang kuat, tapi kita tidak pernah memulai. Kalau setahun yang lalu kita nggak mulai dari sini, dari gang, mungkin sekarang kita belum punya tim, mungkin sekarang kita belum bisa ngobrol sampai di sini. Jadi teruslah kita melakukan sesuatu yang kita suka dan semoga bisa bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Next kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kalau offline ya udah tak tepuk tangan semua, ini nggak usah disuruh, udah tepuk tangan pasti audiensnya. Oke, so bagi teman-teman peserta yang punya pertanyaan langsung aja tanya dan tulis di room chat ya. Nanti akan saya panggil siapakah yang akan menyampaikan pertanyaan langsung kepada Kak Zaki dan Kak Noval. Nah, sambil kita nunggu nih teman-teman yang peserta di rumah jangan tidur ya. Kalian nyesel kalau tidur tadi nggak dengerin apa yang disampaikan oleh Kak Zaki dan Kak Noval. Saya aja nggak ngantuk loh, sumpah dari tadi. Kok bisa ini manusia bisa 2 kembar kok bisa kayak gini? Itu gimana gitu caranya? Oke, yang lainnya masih ditunggu pertanyaannya. Nah, ini adalah kesempatan saya. Waduh, udah ada. Padahal saya tuh udah punya pertanyaan loh. Tapi karena ini adalah kesempatan buat peserta, jadi silahkan. Yang pertama adalah Kaulaan Sadida. Tapi before that, I want to appreciate both of you karena sebenarnya pemikiran kalian itu sederhana sebenarnya dengan cara melihat perilaku orang lain gitu, dengan cara melihat perilaku diri sendiri, terus diubah, ditambah inovasi jadi luar biasa. Saya itu muncul karena hal sederhana, tapi karena kalian memikirkan itu, karena kalian itu berusaha buat jadi beda, dan itu terwujud kayak gitu. Wah, itu
Wah, nggak semuanya punya pemikiran seperti itu sih. Di semester 3 kuliah. Oke, so sekarang adalah waktunya Kak Kaulan Sadida dari UNES. Nggak izin bertanya untuk Kak Zaki dan Kak Naufal, untuk membuat produk itu kita harus mengikuti zaman atau kita pertahankan produk lama kita sebagai ciri kekhasan kita. Terus yang kedua, bagaimana cara membagi antara waktu bisnis dan kuliah? Karena bisnis itu sepertinya butuh kekonsistenan dan tugas di kuliah itu nggak kira-kira datangnya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kalau sudah iya ini make sense banget sih. Kok bisa ya Kak Zaki sama Novel bisa manajemen waktu serapih itu gimana Kak? Oke, silahkan dijawab pertanyaannya dari Kaula, dipersilahkan Kak Zaki Novel. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Sadida, terima kasih kesempatannya Kak Soleha. Jadi ini benar sih relate banget ya. Dua pertanyaan ini, tapi kita bagi dua karena orangnya ada dua. Jadi pertanyaan pertama, Nova pertanyaan yang kedua, gitu. Nah kalau misalnya kaitannya dengan kita mau bikin brand nih, kita mau bikin produk, ada tren yang lagi naik. Apakah kita harus mengikuti tren dengan berpindah atau tetap dengan yang sudah ada? Nah kalau menurut kami berdua, identitas itu sangat perlu. Jadi teman-teman bukan berarti ada tren langsung hilang, enggak. Tapi ketika kita punya produk yang lama, itu tuh jadikan identitas kita. Tapi ketika ada tren, kita ikutin trennya. Jangan sampai berubah. Karena identitas itu nomor satu. Contoh nih, waktu kemarin, kita tuh bikin burger, rasanya asin. Terus tiba-tiba ada tren yang manis-manis, bittersweet by Najla. Ya kan, lagi viral-viralnya setahun yang lalu. Aku di sana ngeliat peluang. Gimana caranya saya bisa dibeli banyak orang juga, karena lagi banyak orang yang suka yang manis-manis gitu. Tapi saya nggak pengen keluar dari zona saya, dari identitasnya saya, burger chill gitu. Akhirnya dari sana saya kepikiran, oke, dengan cara mengikuti tren, saya tetap dengan identitas yang ada, tapi menyesuaikan. Makanya kita ngeluarin burger yang rasanya manis. Nah, semoga bisa dipahami maksud dari kata-kata itu. Tapi Zaki yakin pasti udah paham. Jadi identitas nomor satu, tapi mengikuti tren itu juga hal yang baik. Ya, salah satu contoh lainnya mungkin kalau misalnya jualannya baju nih, punya mesin jahit di rumah, biasanya sebelum corona misalnya jualannya baju. Nah kita kan bisa ikutin tren, oh ya lagi corona, orang-orang butuh masker, kenapa nggak kita bikin masker dari kain yang unik, yang bagus juga. Itu kan, iya itu kan bagian dari menyesuaikan gitu. Kalau punyanya fashion, tadi kan Jaki contohnya makanan. Gitu. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, semoga bisa paham sama jawaban yang pertama. Kalau untuk jawaban yang kedua, bagaimana sih Kak cara ngatur waktu gitu? Karena kan tadi Kak Zaki Novel sekarang semester 3 gitu. Udah gitu kan kalau semester 3 masuknya kan maba. Kemarin semester 1, semester 2 banyak ospek, penyesuaian kampus gitu, banyak tugasnya tadi sampai aneh-aneh lah tugasnya. Terus udah gitu Zaki sama Novel juga sambil ngejalanin bisnis. Nah kalau kita berdua gimana sih cara ngatur waktunya? Yang pertama adalah kita ngelis dulu nih, kira-kira kegiatan kita apa aja. Oke nih, setelah kita kuliah selama 2 minggu, kita tahu nih jadwal kuliah kita ternyata dari jam segini sampai jam segini. Hari ini sampai sini, kita list dulu. Udah kayak gitu kegiatannya apalagi sih? Kita ada kegiatan bisnis, jualan. Kita list kira-kira mau buka toko jam berapa, kayak gitu. Terus udah kayak gitu, biasanya dulu kegiatan kita ada nongkrong. Kita list dulu, udah kita list, kita pilih skala prioritas. Kira-kira untuk saat ini nongkrong perlu nggak sih? Oke, karena kita misalnya pada saat itu kita belum punya karyawan, ya udah deh, kayaknya nongkrongnya kita ilangin dulu. Udah gitu kita list, kita pilih skala prioritas sampai akhirnya kita nemu kira-kira yang paling dulu kita lakuin yang mana, kayak gitu. Nah, tapi itu sebetulnya secara formalitas. Kalau misalnya secara lapangan, ya nggak semudah itu juga. Karena selama 1 tahun, ini kita bisa bilang nyata, realistisnya capek banget, parah. Dulu setahun yang lalu sampai alhamdulillah akhirnya dosen-dosen pada tahu dan akhirnya pada order juga gitu. Nah, tahun yang lalu tuh kita di sini tuh kompor depan, kita pakai headset dimasukin ke saku sambil ngegoreng. Video yang kita record, nanti beres orderan beres, di play lagi baru kita belajar. Itu setiap hari kita lakukan sampai 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan lalu karena kita baru ada karyawan sekitar 4 bulan. 2 bulan lah, 2 bulan. 4 bulan kan masih ada karyawan, kita masih kontrol juga. Iya. Jadi sampai akhirnya sebelum 2 bulan yang lalu kita masih kayak gitu. Jadi pulang paling cepat jam 11 malam, tidur paling cepat jam 2. Ya kadang-kadang curi-curi waktu lagi
santai kita langsung tidur atau gimana, cari waktu di sana. Dan capek banget, parah. Tapi ya dari capek itu ya akhirnya kita jadi belajar ternyata untuk jadi orang hebat seperti Pak Nadiem Makarim, untuk menjadi orang yang hebat seperti Ahmad Zaki, Bukalapak, dan lain sebagainya itu gak semudah yang kita bayangkan. Akhirnya di sana jadi tumbuh motivasi, oke, capek nggak masalah karena saya pengen jadi orang hebat. Karena seninya di sana. Seninya di sana. Harus ada yang dikorbankan. Capek banget sih, tapi nggak apa-apa, seru. Gagal bisa menjawab ya. Kasih Semangat. Terima kasih, Kak. Oke, so gini ya, tadi Mbak Sol itu mau pilih, karena banyak ya pertanyaan yang paling unik dan kira-kira tuh semua orang tuh butuh gitu. Oke, wah ini banyak banget sisi Erikson. Marketing kreatif dan bisnis apa? Aplikasi kreatif marketing. Oke, Erikson. Oke, ini kayaknya lebih ke materi kuliah nggak sih ya, Erikson? Dari Jakarta, bagaimana strategi konkret? Oke, Kak Zaki dan Naufal, kira-kira Erikson dan juga udah angkat tangan. Dan kayaknya Kak Erikson ini benar-benar penasaran banget sama bagaimana Kak Zaki dan Naufal itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Erikson. Tapi Mbak Sol itu pengen Erikson pilih salah satu aja dari 2 pertanyaan. Oke, Erikson, are you there? Selamat siang, Mbak Soleha. Ya, salah satu aja ya. Oke, karena pertanyaan yang lain pasti punya. Baru nanti kalau ada pertanyaannya, Erikson boleh tanya lagi. Selamat siang, Bang Zaki, Bang Noval. Ini udah ngeliat profil ente nih yang burger itu ya. Bang, saya pengen nanya nih, Bang. Ini kan Abang kan tadi kata Abang kan untuk membuka usaha itu tidak segampang membalikkan tangan. Nah, saya pengen nanya nih, Bang. Menurut Abang nih, untuk marketing kreatif di era digital 6.0 seperti apa? Apakah seorang skill kreatif marketing digital akan selalu memiliki strategi yang menarik, Bang? Kalau tidak, bagaimana sih caranya skill kreatif marketing digital tersebut menarik minat pembeli atau tidak menonton? Karena saya lihat nih, Bang, banyak UMKM, banyak yang berdatangan dan yang sudah lama malah gulung tikar, Bang. Karena mereka itu tidak mementingkan, yang tadi Abang kan bilang membutuhkan strategi ya. Nah, untuk strategi di era digital tersebut seperti apa, Bang? Itu aja. Makasih ya, Bang. Selamat weekend. Oke, silakan Kak Zaki dan Kak Noval, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Soleha, terima kasih juga Kak Erikson. Wah, ini menarik banget ya, kita udah bahas revolusi industri 6.0, udah jauh banget gitu. Padahal sekarang kita lagi persiapan untuk 5.0. Nah, ini keren banget sih, ini asik banget. Tapi kita lebih fokusnya kan tadi ke arah strategi marketing. Sejujurnya, kalau misalnya menurut kami berdua, untuk bisa menarik minat konsumen, karena balik lagi tadi banyak usaha besar yang tutup, gulung tikar, apalagi usaha-usaha yang baru mulai. Karena konsumennya kita nggak bisa tarik, kita hanya bisa fokus ke yang lama dan yang baru. Padahal kan siklus manusia tuh ada yang baru lagi, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Nah, intinya kita harus bisa update dan kita harus bisa belajar. Kenapa banyak brand besar? Contoh ya, yang baru naik sekarang brand, ada yang tahu? Erigo udah pasti ya, Erigo dan lain sebagainya. Kenapa brand-brand lama yang dulu, yang udah puluhan tahun, yang bahkan kalau kita waktu kecil, kita pergi ke toko mall apa, kita pasti belinya di brand itu, tapi sekarang udah nggak ada. Karena mereka tidak bisa menyesuaikan. Mereka hanya berpikir, maksudnya sini, brand-brand yang dulu besar itu hanya berpikir, oke, anak kecil ini suka, tapi dia belum tentu berpikir ketika anak ini besar dia sukanya apa. Kebayang nggak maksudnya? Waktu brand besar itu masih ada, kita masih pada SD nih. Anak-anak SD suka brand-brand yang ada mainannya, yang ada apanya. Tapi mereka memikirkan nggak ketika anak kecil ini sudah besar nanti sukanya apa? Nah, yang harus diperhatikan strategi marketing itu. Kita harus tahu kira-kira nanti target pasar saya yang millennials ini nanti akan menyukai lagi apa enggak. Dan yang baru lagi, yang paling bawah, yang sekarang masih pada SD, masih TK,
akan menyukai produk kita apa enggak. Nah, itu harus dipikirkan sesuai dengan zamannya nanti. Zamannya sekarang 4.0, lagi suka main TikTok, kenapa kita nggak promosi TikTok? Nanti naik lagi 5.0, 6.0, mereka sukanya apa, dengan penetrasi yang seperti apa, lakukan hal yang serupa. Insya Allah bakal terus stabil. Kayak gitu sih, semoga bisa menjawab. Ya, untuk tambahannya sedikit, gimana sih cara menarik minat pembeli dan tidak monoton gitu? Kalau kita berdua, kita banyak cari referensi. Entah itu referensinya dari Indo gitu, atau dari luar. Intinya kita cari referensi supaya nanti bisa kita copy and create gitu. Kalau misalnya mau cari konten, teman-teman bisa lihat tuh di internet, kira-kira yang lagi rame apa, yang lagi happening apa, itu bisa kita comot-comot, terus kita pakai buat konten pribadi kita. Supaya nggak monoton gitu. Karena kalau kita ngandelin kapasitas kita doang, otomatis ya capek gitu. Ujung-ujungnya pasti monoton, tapi ketika kita banyak referensi buat bikin konten, buat bikin desain, otomatis bakal menyesuaikan terus di kontennya. Seperti itu. Semoga bisa melengkapi jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kak Zaki dan Kak Noval, ini pertanyaannya masih terus berlanjut. Tapi saya penasaran dengan pertanyaannya Kak Tisna Septiana, yaitu tentang modal. Ini emang hal yang materi dan bisa kita lihat dan bisa kita logika ya. Jadi sebagai bisnis baru gitu, kira-kira modalnya itu dari mana? Dari awal ada tips atau trik kayak gimana sih? Yang nantinya selengkapnya akan disampaikan oleh Kak Tisna Septiana. Silakan Kak Tisna. Oke, halo Kak Tisna, ada? Halo Kak, ada. Oke, silakan. Izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tisna Septiana dari UNES. Kan untuk memulai bisnis atau usaha, kita perlu tuh ya Kak yang namanya modal. Tapi kita sebagai mahasiswa kan belum punya penghasilan tetap gitu, karena kita juga belum kerja. Kalaupun mau minjem ke orang tua, kita takut usaha kita nggak sesuai yang kita harapkan. Terus gimana tuh Kak solusinya, kalaupun terpaksa harus minjem ke orang tua? Kita harus meyakinkan mereka kayak gimana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Aku di sini sama Noval mengklasifikasikannya menjadi dua ya. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan modal, gimana caranya kita bisa memanfaatkan modal, dan yang kedua gimana caranya kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang tua atau bahkan dari investor dan lain sebagainya. Jadi dua ya. Nah, yang pertama, sebetulnya yang namanya modal itu tidak melulu tentang uang. Jadi modal itu banyak, apalagi di usia yang sekarang. Kita punya modal waktu, kita punya modal tenaga, kita punya modal ilmu yang kita miliki sekarang gitu. Ilmu bukan berarti ilmu yang ada di buku. Ketika kita tahu ilmu membuat TikTok kayak gimana, itu ilmu. Ketika kita tahu ilmu bikin makanan, itu ilmu. Ketika kita sering nonton YouTube, kita tahu, oh yang YouTube yang rame kayak gini, kayak kita bisa deh bikin kayak gini juga. Itu ilmu juga. Jadi itu adalah ilmu-ilmu yang justru menurut Zaki itu lebih besar daripada apapun. Kenapa? Karena ketika kita punya modal uang yang besar, itu nggak menjamin sama sekali. Ibarat kata gini, kita punya uang 50 juta, kita bikin outlet di suatu tempat, belum tentu menjamin 50 juta itu akan balik. Tapi ketika kita punya modal waktu, kita punya modal ilmu, kita punya modal kekuatan, yang nggak ada kaitannya misalnya dengan uang, justru itu yang akan bisa menghasilkan uang. Karena yang lebih baik sekarang itu kita punya market dulu, kita punya orang yang kalau kita punya barang, siapa yang bakal beli. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan itu dengan memanfaatkan dulu apa yang ada dulu aja. Kita punya ilmu ngatur, kan biasanya cewek-cewek kalau di Instagram tuh, aduh feeds-nya nggak bagus ya, gimana caranya feeds-nya bagus. Nah, itu tuh modal. Teman-teman bisa bikin Instagram sosial media yang menarik, Instagram sosial media yang bagus, itu bisa dipercaya orang tanpa harus kita ngeluarin uang. Ketika orang lihat Instagram, oh ini menarik, ini apa, jadi pengen beli. Modal nggak pakai. Modalnya apa? Kekreativitasan kita. Kayak gitu. Nah, nanti ini kaitannya masuk lagi ke kepercayaan buat orang tua. Contoh nih, gambaran kecil. Mah, Pak, kita mau buat bisnis. Bisnis apa? Emang kayak gimana? Kalau kita nggak bisa ngejawab, nggak akan dikasih.
Tapi ketika kita, nih Pak, saya punya konsep bisnis seperti ini Instagramnya, nanti kita bakal nyasar anak-anak umur segini karena anak umur segini suka kayak gini, itu bakal bikin orang percaya. Jangankan orang tua, investor pun bisa percaya kayak gitu. Jadi harus meyakinkan lewat sana. Ya, sekalipun misalnya berat nih, orang tuanya nggak mau ngasih modal, atau misalnya kita nggak enak mintanya gitu, kayak Zaki sama Nova, kenapa dulu Zaki sempat bilang kita nggak pakai modal, karena kita malu juga buat minta gitu, kita nggak enak. Nah, ada cara-cara lain gitu, selain membangun kepercayaan ke orang tua, kita pun bisa dapetin uang dari lomba-lomba gitu. Kalau sekarang kan mahasiswa, tadi kan benar juga ya, kata kakaknya bilang, sekarang kita kan belum punya pekerjaan, kita belum ada pemasukan, gimana caranya supaya kita punya uang gitu. Kalau Zaki sama Noval, selain tadi ngumpulin dari nol, kita pun sering ikutin lomba-lomba bisnis. Bahkan ketika Zaki bilang tadi kita lomba bisnisnya SMA, enggak, sampai sekarang pun kita masih ikut gitu. Minggu kemarin pun Noval masih ikut lomba bisnis, supaya kita bisa dapat uang dari tambahan-tambahan kayak gitu. Selain kita dapat ilmu dari webinarnya, dari mentornya, kita pun bisa dapetin hadiah-hadiahnya, kita bisa dapetin sertifikatnya gitu. Nah, itu adalah salah satu modal kita juga gitu. Modal kita ikutan lomba bisnis, dapat ilmu, kalau menang syukur-syukur dapat uang, nah kayak gitu. Apalagi sekarang kan lagi masa pandemi gini tuh banyak banget teman-teman yang ngadain lomba bisnis, teman-teman bisa ikutan supaya dapat modal juga dari sana. Terus dapat Kayak kepercayaan juga. Jadi pas dapat juara 1 lomba bisnis plan misalnya, bilang ke orang tua, "Pak, saya mau bikin bisnis. Kemarin saya dapat juara 1 lomba bisnis plan." Orang tua pasti percaya. Tapi ketika kita tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba minta uang, kan orang tua mikir juga ya, ini mau mulai bisnis emang anget-anget di awal aja, atau emang punya prospek atau gimana, kan nggak bisa kebaca. Tapi ketika kita punya itu, kita punya, nih saya punya konsep seperti ini, terus kita kemarin dapat lomba juga nih, kita menang gini, atau enggak lagi seminar gini, ketahuan sama orang tuanya, dia lagi ngapain, lagi seminar bisnis, pasti dipercaya. Oh iya ya, ternyata kamu pengen beneran bisnis. Jadi kita harus bisa membuktikan lewat sana. Semoga bisa menjawab ya. Oke, berarti itu harus ada bukti, terus harus ada langkah konkret, harus ada gambaran rencana tuh seperti ini loh, Mah, Pak, Bu, Bunda, Ayah gitu ya. Jadi biar bisa dipercaya kayak gitu. Jadi nggak cuma bilang, aku minta uang buat jalan usaha, nggak gitu caranya. Tapi kasih bukti konkretnya kayak gimana. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya yang bikin saya penasaran juga adalah punya Kak Olivia Maicia dari Trisakti School of Management yang akan bertanya tentang ini nih, lingkungan yang biasanya emang bikin down banget sih kalau kan yang mendukung, kita jadi insecure terus nggak jadi angkat tangan. Nah, ini caranya Kak Zaki dan Kak Nova itu gimana? Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Kak Olivia Maicia. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Olivia Maicia dari Trisakti School of Management. Izin tanya, pada saat kakak-kakak mulai merintis usaha tersebut, apakah pernah ada di fase lingkungan sekitar yang mungkin bisa disebut kurang mendukung ya Kak? Sepertinya contoh saat kita nawarin jualanan nih ke teman-teman, tuh ada yang minta harga temen dong gitu, atau kayak tester dulu dong gitu kan. Nah, gimana cara kakak-kakak tuh mengatasinya? Lalu apakah ada suatu acuan untuk bisa menghadapi segala problematika yang kalian hadapi tersebut? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Olivia, ini pertanyaannya menarik banget ya. Pasti bisa dibilang 99% teman-teman yang buka usaha, yang jualan, pasti pernah merasakan ada di fase ini, termasuk kita berdua. Dulu waktu SMA, Zaki itu kan jualan apa ya? Jualan snack-snack yang harganya 500-an. Jadi keliling-keliling kelas sendiri, Zaki di kelas IPS, Nova di kelas IPA, misalnya kayak gitu. Keliling-keliling, itu bawa kresek tuh gak nanggung. 2 kresek besar, yang bal gitu. Isinya tuh ada momogi, ada coki-coki, itu yang 500-an semua Zaki bawa. Target Zaki sehari bisa kejual 200 waktu zaman SMA. Di satu momen, Zaki keliling-keliling kelas. Emang sih agak mental ya kalau dipikir sekarang. Dulu datang ke bangku A, kan jadi udah masuk ke kelas tuh datang ke bangku satu-satu. Mau beli nggak? Oh enggak aja, makasih. Tawarin lagi, mau nggak? Beli, nggak, makasih. Di satu momen ketika mau keluar kelas, ada temennya Zaki. Mungkin dia bilangnya agak bercanda, tapi ya pada saat itu namanya juga baru jualan ya. Kena dong mental ya. Waktu itu temennya Zaki bilang kayak gini, Zaki lagi bawa kresek besar. Zak, kamu kalau kayak gini mah nggak akan kaya-kaya. Ya, lagi fase SMA gitu kan, terus lagi bawa barang-barang, capek, keringetan, digituin. Sejujurnya pada saat itu
wah itu tuh Panas gitu. perasaan tuh kayak, aduh kok bisa sampai kayak gini orang bilang sama saya gitu. Padahal di sini saya lagi berjuang loh gitu. Tapi ada yang mematahkan itu sampai segitunya. Nah tapi ketika dipikir-pikir akhirnya dari hal yang seperti itu, dari yang temen kurang mendukung, terus diejekin, ini itu juga udah sering banget tiap hari. Tapi di situ justru Zaki mikir gitu. Disitulah pembelajaran terbesar Zaki pada saat SMA. Oh, kalau saya jualan cuman kayak gini, mungkin aja saya nggak bisa dapat penghasilan yang besar. Akhirnya mikir gimana caranya saya buka penghasilan besar. Kalau dulu saya bikin warung satu ya iya pasti penghasilannya segitu. Tapi ketika saya punya warung 100, punya warung 1000, mungkin saya bakal kaya, bakal punya penghasilan yang lebih kayak gitu. Nah jadi sebetulnya kalau misalnya ada yang gitu-gitu ya pasti kita ngerasa down, ngerasa capek. Tapi sebaiknya kita ada yang mendengar juga dan jadiin motivasi. Ambil positifnya. Ambil positifnya. Terus kalau tadi sih masuknya ke yang harga teman. Kalau kita dulu kita kasih juga sebetulnya, ya nggak apa-apa gitu. Kita kasih harga teman. Tapi kalau misalnya teman-teman yang ngerti, ya sebelum kita nunggu teman-teman kita ngerti, ya kita juga harus ngerti. Jadi nggak oke kalau misalnya banyak orang motivator bilang, justru kalau misalnya harga teman harusnya ngasih lebih, yaitu di kacamata dia. Tapi di kacamata kita ya kita harus bisa menghargai teman juga. Dia sudah beli produk kita ya udah nggak apa-apa. Suatu saat nanti pasti dia akan memberikan sesuatu yang jauh lebih daripada itu. Mungkin sedikit tambahan dari jawabannya Zaki, sebenarnya aku sedikit ngelengkapin aja sih. Nah kalau misalnya teman-teman di sini ada orang yang bikin ngedown, nggak ngedukung kita bisnis, sebenarnya wajar-wajar aja, dan seperti yang tadi Zaki bilang kita harus ambil positifnya gitu. Karena bisa jadi karena perkataan mereka kita jadi lebih baik. Kita bisa evaluasi sama produk kita gitu. Kan bisa aja dia bilang kayak gitu, dia minta harga teman karena produk kita belum matang teman-teman. Contoh misalnya, saya emang nggak mau beli, kasih diskon atuh, soalnya juga produknya kayak gini. Ya bisa jadi kan dia ngerasanya, rasanya kurang enak, kemasannya kurang bagus. Nah alangkah baiknya kita upgrade, karena kalau kita punya produk yang kemasannya bagus, harganya cocok, otomatis mereka nggak akan pernah minta diskon, saya yakin. Mereka minta diskon karena mungkin ada kekurangan dari produk kita. Seperti itu. Nah kalau misalnya kaitannya produk kita udah bagus, rasanya udah enak, harganya udah pas, dia tetap minta diskon, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu. Karena kita pun kan diajarin buat sedekah sama orang dan lain sebagainya. Contoh misalnya di sini teman-teman ada yang negosiasi, saya mau dong beli produknya tapi diskon. Kita juga sebagai penjual bisa ngasih negosiasi buat dia, ya udah nggak didiskon deh produknya, tapi saya bonusin aja, gimana, mau nggak? Nah kayak gitu kan itu bisa jadi strategi juga supaya, atau kayak snapgramin gitu kan. Jadi win to win lah. Win to win, sama-sama win to win. Kalau Zaki sama Nafa sih biasanya kalau ada yang minta diskon nggak masuk harganya, ya paling di awal kita ya udah kamu mau beli burger kita harganya tetap tapi saya tambahin minuman ya. Nah itu kan jadi saling enak lah antara penjual ngasih negosiasi, antara konsumen sama-sama senang. Iya kayak gitu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, jadi waktunya tinggal sekitar berapa itu ya? 10 menit, nggak ada itu. Oke, satu lagi nih dari Kak Neng Ririn Rindayani tentang bagaimana cara menumbuhkan semangat buat mulai berbisnis, karena banyak orang yang masih ragu, takut gagal dan lain sebagainya. Nah, caranya Kak Zaki itu gimana? Silahkan Kak Neng Ririn dari Unpad TSM, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Halo Kak Ririn, ada? Iya Kak. Oke, silahkan disampaikan pertanyaannya. This is the last ya, Kak Ririn, sebagai penutup pertanyaannya nih. Izin bertanya ya, bagaimana kalau kita supaya menumbuhkan motivasi buat kita untuk memulai berbisnis, Kak? Itu motivasi dari Kak Zaki sama Kak Naufal itu bagaimana? Ya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini sekalian menutup closing juga di akhir pertanyaan. Gimana caranya kita bisa menumbuhkan semangat kita gitu. Nah, sebetulnya basicnya kita harus punya alasan gitu. Kenapa bisa dibilang alasan? Alasan kenapa kita harus melakukan ini. Oke, saya pengen bisa membahagiakan kedua orang tua. Tetapi basic ya, basic. Kita pengen bahagiain orang tua, kita pengen kasih yang terbaik untuk orang tua dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, Zaki punya satu cara yang bikin semangat terus, bikin semangat terus. Jadi di kamarnya Zaki itu Zaki tempel foto karyawannya Zaki. Jadi ketika Zaki males, di pundak saya
ada orang lain gitu. Saya nggak boleh males. Dan kalau mau yang lebih ini lagi, di kamar tuh saya tempel orang-orang yang menurut saya berpengaruh. Ya, selain keluarga, tapi saya tempel foto yang saya jadikan itu sebagai role model lah. Foto Pak Nadiem Makarim, foto Arif Muhammad, foto Ahmad Zaki, foto William Tanu, Zaki tempel. Ketika kita capek, kita lihat. Bahkan di kamar Zaki tempel Mark Zuckerberg, tempel Steve Jobs, dan lain sebagainya. Dan ketika kita capek, kita lihat, oh, mereka dulu mulai dari garasi, mereka mulai dari hal yang nggak masuk logika sampai akhirnya perusahaannya bisa sampai sebesar sekarang. Akhirnya jadi motivasi. Kalau saya pengen punya perusahaan yang besar kayak dia, saya pengen jadi orang yang hebat, saya harus bisa mulai dari yang sederhana dengan terus ditingkatin. Jadi semangat terus bawaannya. Lagi capek, wih, dia bisa kayak gitu dulu, semangatnya pasti gede banget. Ya udah, saya lakuin lagi. Lagi capek, di screen-nya ditempelin foto-foto sama karyawan lagi gini-gini kan. Aduh, kalau saya males nanti ini yang lain gimana gitu. Dia butuh uang setiap bulannya. Semangat lagi. Jadi harus ada alasan, dan kalau Zaki bilang perlu ada role model, itu perlu juga. Jadi kita ada bayangan, oke, suatu saat nanti saya pengen jadi Pak Nadiem Makarimnya Indonesia di tahun 2045. Misalnya kayak gitu, tapi sebisa mungkin kita harus bisa lebih hebat dari orang-orang yang ada sekarang. Kayak gitu sih kalau misalnya dari aku. Ya, mungkin sedikit tambahan. Kalau misalnya nih teman-teman di sini belum punya role model, kira-kira saya nggak tahu pengusaha yang sukses itu siapa. Ya teman-teman bisa sesimpel bisa nambahin target deh. Kalau Nova dulu ketika awal mulai bisnis, kalau Zaki nge-stempel foto-foto orang, kalau Nova nge-stempel foto barang-barang yang Nova mau. Contoh dulu misalnya pengen beli HP baru, ya udah di kamar tempel aja HP, gambar HP yang kita mau, misalnya kalau sekarang lagi happeningnya iPhone 13, ya udah tempel dulu iPhone 13 di kamar. Terus kalau misalnya pengen beli motor baru atau mau servis motor, nggak apa-apa, motornya tempel dulu aja di ini gitu, di tembok. Kalau sekarang misalnya pengen beli mobil, pengen beli BMW, ya udah nggak apa-apa, kita tempel foto BMW di kamar kita. Jadi ketika kita malas, ketika kita capek, kita punya target, oh iya, ternyata di kamar saya ada tulisan 2022 saya harus bisa beli BMW. Jadi semangat lagi. Setiap kita lihat fotonya, oh iya tahun 2023 saya harus beli rumah, semangat lagi kayak gitu. Jadi harus punya target juga. Tapi dari yang sederhana dulu aja ya. Iya. Ya, Zaki Nova juga tahun lalu masih, saya pengen beli HP baru biar bisa kontennya lebih enak. Terus nextnya lagi, motornya udah ini jarang diservis. Sebisa mungkin nyervis motor bulan ini kan, terus motor nggak semurah itu ya kalau misalnya pakai uang sendiri. Terus bulan depannya lagi, ya udahlah saya pengen bayar kuliah sendiri misalnya. Jadi sederhana tapi mantap kayak gitu. Oke, bisa menjawab. Oke, jadi mungkin ini nggak cuma dirasakan oleh saya ya, Soleha ya, tapi juga dirasakan oleh orang-orang yang di sini, di mana ngelihat Kak Zaki sama Noval tuh kayak full of dreams gitu. Like you never wasting your time, nggak pernah buang waktu semenit pun, semuanya itu untuk mengembangkan diri, buat bisnis, buat masa depan, dan lain sebagainya. Dan ini adalah satu hal yang perlu contoh buat teman-teman semua. Oke, satu tanya lagi dari saya. Oke. Apa mimpi buat Burger Chill ke depan? Penasaran. Oke. Sebetulnya kalau dari Zaki, sebetulnya nggak tahu ya, kalau dari Zaki sekarang tuh mimpinya Zaki tuh senang lihat orang lain senang. Jadi kemarin tuh 4 bulan yang lalu baru ngerasa waktu Zaki ngasih gajian tuh muka orang tuh senang gitu. Jadi cita-citanya Zaki adalah memberikan kebahagiaan itu ke orang lebih banyak. Bukan hanya tim kita dari Burger Chill, tapi orang yang beli juga. Karena nggak tahu, orientasi sekarang Zaki itu nggak melulu tentang uang. Ketika ada orang yang beli burger tuh jadi, yeay, sama anak kecil itu, wah, merinding. Jadi ya targetnya pengen ngasih kebahagiaan yang lebih besar daripada sekarang. Berkali lipat terus. Kayak gitu sih, itu mimpi besarnya. Kalau dari Noval juga sama kayak Zaki, pengen bisa membangun lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, bisa membangun cabang sebanyak mungkin, dan bisa ngasih 1 juta burger untuk Indonesia. Jadi sederhana, cuman kalau dikompleksin ya kompleks. Gitu. Oke. Amin, semoga terwujud ya. Pasti ada deh yang kalian sembunyikan tentang mimpi kalian. Pasti ada, pasti. Tapi itu normal dan hanya kalian yang tahu, karena itu adalah rencana kalian. Oke, semoga bisa benar-benar terwujud, semoga jadi dimudahkan. Nah sekarang, karena pertanyaan sudah ditutup dan waktunya saya sebagai moderator untuk menyimpulkan jalannya diskusi dan juga apa yang tadi disampaikan oleh Kak Zaki dan Kak Noval. So first of all, yang ini menjadi kayak tamparan buat kita semua bahwa siapapun, kapanpun, itu bisa jadi yang namanya pengusaha. Oke, bahwa banyak orang berpikir, tapi kan aku nggak S1, tapi kan aku kan lulusan SD, tapi aku lulusan SMP, nggak, bahwa pendidikan itu sebagai
pengalaman aja, dan itu bisa membuka pola pikir. Jadi mengenyam pendidikan itu nggak salah, memulai bisnis 11 tahun dari umur berapapun itu nggak salah. Oke. Lalu tentang ketika mulai usaha itu pasti bakal banyak banget yang namanya problematik, oke, nggak dari internal maupun eksternal. Tapi sebenarnya yang namanya masalah pasti ada solusinya. Dan solusi itu didapatkan ketika kita pintar-pintar mencari peluang. Peluang sekecil apapun itu yang tadinya sederhana menjadi tidak sederhana ketika kita benar-benar memikirkan solusi itu. Salah satu solusi yang tadi disajikan oleh Kak Zaki dan Naufal adalah tentang bagaimana cara kita memanfaatkan tentang financial technology, sosial media, lalu juga fitur aplikasi jasa maupun jual beli yang lainnya yang sudah ada di HP kita. Selanjutnya, Kak Zaki dan Kak Naufal juga memberikan tips dan trik gimana sih biar kita bisa maintain atau menjaga usaha kita biar tetap jalan dan memulai tanpa ragu. Yang pertama yakni disesuaikan dengan hobi dan passion, because it's really important. Ketika kita senang jalaninya, pasti entah rintangan sampai bikin kita itu maput, pingsan tuh nggak mungkin bikin kita nyerah. Mengoptimalkan apapun yang ada di sekitar kita, yaitu pintar-pintar cari peluangnya, mulai dari yang sederhana, karena semuanya itu pasti ada yang pertama untuk segala hal. Jadi jangan sampai mikir bahwa ketika mulai usaha langsung gede, langsung bikin perusahaan, langsung karunya banyak, nggak mungkin ya. Jadi harus dimulai dari yang sederhana, yang kecil terlebih dahulu. Lalu juga jangan lupa untuk menginovasi dan juga memberikan kreativitas terhadap kemasan yang akan kita pasarkan di dalam produk itu. Lalu juga mengelola keuangan serta memanfaatkan sosial media di mana sekarang ini sangat amat